Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salam damai dalam Tuhan. Saat ini kita boleh ada dalam kesukacitaan untuk bersama kita akan membangun ibadah. Kita ada dalam perjumpaan karena Tuhan sendiri yang telah mempertemukan kita pada saat ini walaupun kita masih ada dalam perjumpaan secara online dalam peribadatan kita. Kita akan bersama-sama membangun ibadah keluarga, ibadah Patuen Berayat. Sekaligus juga kita akan persiapkan diri untuk memasuki apa yang menjadi undangan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Perjamuan kudus ekumene pada bulan Oktober tahun 2021. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan itu. Kita memulai ibadat kita dengan satu pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan hanya dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakan dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Bersama kita angkat satu pujian. Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama dan bait yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami menghampiri tahta-Mu mengucapkan syukur untuk penyertaan, pimpinan, dan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Engkau adalah Allah yang telah melindungi kami sepanjang kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami dalam cinta kasih yang besar dalam karya Tuhan Yesus, dan dalam kasih itu juga kami beroleh keselamatan. Engkau adalah Allah yang memungkinkan kami pada saat itu ada dalam perjumpaan. Bersama-sama kami memuji dan mengagungkan Tuhan. Apa yang kami ungkapkan ini adalah ungkapan kata hati kami. Biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, bersama dengan umat-Mu saat ini kami juga merindukan Engkau yang akan bersabda atas kami. Engkau yang akan menyampaikan kepada kami apa yang menjadi kata hati-Mu. Oleh karena itu, izinkan kami anak-anak-Mu yang ada dalam keterbatasan ini mohon kepada Engkau, supaya Engkau sendiri yang akan berikan kekuatan kepada kami untuk mendengarkan apa yang di suara-Mu.
Urapilah kami dalam karya Roh Kudus. Mampukan kami dengan karya Roh Kudus itu juga untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami dan kami anak-anak-Mu. Terus dan terus mendapatkan inspirasi baru untuk menjalani kehidupan kami atas dasar firman yang Kau beritakan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mohon urapan-Mu sekali lagi nyata atas kami. Mampukan kami, anak-anak-Mu itu untuk mewartakan dan mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu. Mohon pengampunan atas dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima rahmat anugerah dan firman Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Kita akan perhatikan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50, ayat 15 dan sampai dengan ayat yang ke-21. Dituliskan untuk kita. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh besar dunia. Ketika tokoh ini meninggal dunia di akhir tahun 2013, tidak sedikit jiwa-jiwa yang merasa kehilangan. Banyak orang berduka, bahkan seorang sahabatnya dalam kehilangannya mengatakan begini, terasa ada yang hilang, terasa ada sebuah cahaya yang besar yang tiba-tiba hilang. Cahaya kedamaian itu telah pergi. Itu yang diungkapkan oleh salah seorang sahabat dari Nelson Mandela. Di tengah dunia yang kering dan pengap oleh kebencian, oleh dendam dan kemarahan, salah satu permata rohani yang langka sekali di zaman ini adalah permata memaafkan. Perkelahian, peperangan, perpecahan, dan perceraian hanya sebagian dari deretan bukti yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah kelangkaan permata memaafkan, kita tahu Nelson Mandela dengan tampak mudah dan murahnya bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti dirinya. Sekarang mari bayangkanlah begini.
Bayangkanlah bila Anda dimasukkan ke dalam penjara selama 27 tahun. Dan selama dalam penjara itu perlakuan orang jauh dari manusiawi terhadap Anda. Berkali-kali, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Tidak terbayangkan dalamnya luka jiwa yang muncul setelah ini, saudara-saudara. Tetapi, sebagaimana dilaporkan sejumlah mantan penjaga Nelson Mandela di dalam penjara. Selama dalam penjara itu beberapa kali pun penjaga itu diganti. Tetap saja, hati penjaga yang awalnya itu adalah hati yang keras dibuat lembut oleh Nelson Mandela. Yang paling mengagumkan saudara-saudara, yaitu tak kala rezim kulit putih di Afrika Selatan itu berakhir. Kemudian Nelson Mandela memimpin pemerintahan baru. Lagi-lagi, permata memaafkan demikian bercahaya. Tidak ada tanda-tanda dendam. Dan tidak ada balas dendam di sana. Hanya jiwa yang indah yang bisa memberi keteladanan seindah ini. Tentu kita sadar saudara-saudara, melupakan dan mengampuni kesalahan orang, lebih-lebih yang dengan sengaja dilakukan untuk kita, untuk mencelakakan kita, tentu sangatlah tidak mudah. Sangatlah tidak mudah. Sungguh diperlukan kebesaran hati yang luar biasa untuk melepaskan masa lalu dan melihat rancangan besar di depan yang tengah dikerjakan oleh Allah bagi kita semua. Biasanya saudara-saudara, yang paling banyak terjadi itu adalah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu yang memang diperbolehkan dalam hukum Musa sebagai prinsip hukum yang paling dasar yang bernama keadilan. Karena itu kita, bahkan dunia ini saudara-saudara, senantiasa akan kagum dengan kelangkaan dalam tanda kutip begitu, atau juga keanehan orang-orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kutuk dengan berkat, membalas perlakuan jahat dengan kebaikan, membalas dendam kesumat dengan rahmat. Seperti kelangkaan yang kita temukan, yang ada dalam diri pemimpin besar Afrika Selatan Nelson Mandela. Demikian juga saudara-saudara dengan kehidupan Yusuf, yang sebagian kisahnya itu kita temukan dalam bacaan kita hari ini. Kita tahu kisah keluarganya, bagaimana ia disakiti, bagaimana ia dibuli begitu oleh saudara-saudaranya sendiri, karena mimpi yang dari Tuhan dan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Rencana penyingkiran dan pemunduhan atas diri Yusuf dikerjakan dengan sangat tertata dan rapi oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan kisah hidup Yusuf pun kemudian berlanjut. Memang hal itu bisa kita baca dalam sebuah narasi panjang dalam Kejadian pasal 37 sampai yang ke-50. Sebuah cerita hidup yang panjang dari kehidupan Yusuf. Hidup Yusuf pun saudara-saudara seperti roller coaster. Happy ending sih memang. Karena Yusuf percaya seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus, saudara-saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 28 dan 30 dari Roma pasal yang ke-8. Seperti sebuah bangunan besar yang baru saja runtuh. Butuh tenaga dan daya yang besar untuk membangun kembali. Dan itulah saudara-saudara hidup Yusuf. Setelah melalui periode panjang penderitaan yang fenomenal itu. Tampaknya ini juga yang terjadi dengan bangsa Afrika Selatan. Tak kalah mulai sejarah pasca pemerintahan kulit putih yang harus mereka alami.
Tapi seperti mengerti betul logika kesembuhan jiwa dan batin. Setelah melalui periode memaafkan yang berat, maka dimulailah kesembuhan berikutnya melalui penerimaan keadaan apa adanya. Luka di sana sini diterima sebagaimana adanya. Yang dalam bahasa kepemimpinan saudara-saudara, ya fokuskan energi untuk melangkah ke depan. Bukan untuk menyalahkan apa yang sudah lewat. Bukan untuk menyalahkan apa yang sudah terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Periode baru kehidupan dengan menatap ke depan itulah yang tampaknya dihayati oleh Yusuf di dalam hidupnya. Ia tidak mau terjebak dan terkungkung oleh masa lalunya. Ia tidak mau tenggelam dalam kepahitan yang telah dialaminya. Tak pula ia mau menyalahkan masa lalunya. Baginya saudara-saudara, hidup itu bergerak ke depan. Dan dengan kepastian meninggalkan dan maafkan masa lalu. Apa yang dikatakan Yusuf pada saudara-saudaranya mencerminkan semangat ini saudara-saudara. Mari perhatikan di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 yang dikatakan untuk kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa. Itu yang dikatakan oleh Yusuf. Dan tentu saudara-saudara, ketakutan dan kecemasan yang ada pada diri saudara-saudaranya itu bisa dipahami, bisa dimaklumi. Karena faktual mereka adalah orang-orang yang menjahati Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang menjahati Yusuf. Mereka telah menggeret Yusuf ke dalam jurang derita dan kesengsaraan. Mereka berpikir, selama ini mereka aman tinggal bersama Yusuf. Karena di situ ada Yakub, orang tua yang dihormati oleh Yusuf. Tapi kini situasinya berbeda. Yakub telah mati. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Yusuf untuk membalas dendam pada mereka. Di dalam ayat yang ke-15 saudara-saudara, itu yang terbesit di dalam hati saudara-saudara Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Itu yang ada di benak dari saudara-saudara Yusuf. Dan kita tahu, pikiran negatif saudara-saudara Yusuf ini tidak terbukti. Tidak terbukti, Yusuf adalah Yusuf. Dia adalah pribadi yang sedari awal berpikir positif secara konsisten. Sedari awal. Sampai saat ini. Artinya sampai saat dia memegang kekuasaan pun. Ia masih selalu berpikir positif. Oleh karena itu ia merangkul hidup saudara-saudaranya yang ada dalam ketakutan itu dengan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti dirinya. Apa artinya? Artinya adalah masa hidup keluarganya ke depan atau masa depan hidup keluarga dari Yusuf dan juga bangsanya gitu. Itu dibangun di atas dasar memaafkan yang diberikan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kehidupan bersama sebagai satu bangsa Israel pada akhirnya terwujud karena di sana ada sikap mengampuni, sikap memaafkan. Tanpa itu saudara tidak akan ada satu bangsa yang disebut dengan Israel. Sekali lagi tidak akan ada. Karena keluarga Yusuf itu adalah cikal bakal dari Israel. Nah, saya menghayati hidup di dalam Yesus itu adalah hidup dalam periode pengampunan. Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dosa dunia ini. Mengampuni itu mendamaikan. Seperti pendamaian yang dilakukan oleh Yesus mendamaikan Allah dan manusia. Mengampuni itu
mempersekutukan kembali. Seperti persekutuan Allah dan manusia yang pada saat itu ada di Taman Eden. Pengampunan Tuhan Yesus menjadi dasar atas kehidupan orang percaya. Tidak ada yang tak terjembatani kalau di situ ada pengampunan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari membangun kehidupan kita itu atas dasar pengampunan. Mari kita membangun hidup keluarga kita, mari membangun hidup gereja kita, membangun kehidupan masyarakat kita dengan dasar kita saling mengampuni. Seperti Yusuf yang mengampuni, seperti Yesus yang mengampuni, seperti Nelson Mandela yang juga mengampuni orang-orang yang telah mengasihi, menyakitinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan memasuki persiapan untuk perjamuan kudus kita. Jadi mulai minggu ini, kita akan mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene. Di mana kita diingatkan bahwa keesaan gereja, kesatuan gereja itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu ada gerakan ekumene, gerakan persatuan antar gereja di dunia ini. Kalau kita boleh mengatakan dalam bahasa sederhana. Dan kita tahu saudara-saudara, yang namanya persekutuan, kesatuan itu dibangun di atas dasar pengampunan. Persekutuan kita dengan Allah, dengan Bapa itu dibangun di atas dasar pengampunan Yesus. Kesatuan keluarga kita pun juga dibangun di atas dasar apa? Di dasar atas pengampunan kita. Hidup yang saling memaafkan. Tanpa itu saudara-saudara tidak akan ada persekutuan itu. Kita, kehidupan kita sebagai gereja, ini kadang-kadang juga seperti kehidupan keluarga Yusuf. Artinya keluarga, kalau kita merujuk pada orang tuanya, keluarga Yakub. Tidak selalu ada dalam damai. Tidak selalu ada dalam persekutuan yang utuh. Ada kalanya dalam hidup ini sebagai gereja kita bertengkar. Kita ada iri satu dengan yang lain. Kita pernah terpecah. Kita hidup untuk diri kita sendiri dan mengabaikan tubuh Kristus yang lain begitu. Dapatkah kita dipersekutukan, disatukan kembali? Oh, tentu dapat. Tentu dapat. Asalkan apa, saudara-saudara? Asalkan kita kembali ingat, semuanya itu dibangun di atas dasar sikap memaafkan, sikap mengampuni. Sikap mengampuni Yusuf itu persatukan keluarga Yakub. Sekali lagi bahwa Yusuf mengampuni, pengampunannya itu mempersekutukan, menyatukan dari keluarga Yakub. Ia menjadi satu dengan saudara-saudaranya. Mari kita melihat itu dalam hidup kita. Dan menyadari itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Persatuan. Baik dalam konteks kehidupan keluarga kita. Kehidupan masyarakat kita. Kehidupan gereja kita. Hanya dimungkinkan oleh satu hal. Jika di situ ada pengampunan. Kalau kita mengatakan, saya tidak pernah ada dalam kedamaian atau perdamaian dengan orang-orang itu begitu. Berarti di situ tidak ada pengampunan. Mari ingatlah, dunia ini ada karena pengampunan Yesus. Dunia terselamatkan karena pengampunan Yesus. Tidakkah kita tahu pengampunan itu juga sudah diberikan kepada kita? Saudara-saudara, mari mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus ekumene dengan terus dan terus belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan, termasuk juga memaafkan diri kita sendiri. Amin. Bersama kita mengambil saat teduh.
Jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan yang boleh kita terima bersama dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 bait yang kedua dan bait yang ketiga. Bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Batu penjuru gereja. Kembali kita akan angkat syafaat kita. Mari kita berdoa. Saat ini dengan segala kerendah hati kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami membangun ibadah kami, bangun ibadah keluarga, menikmati persekutuan kami dengan keluarga kami, dan menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Apa yang kami alami melalui persekutuan ini, biarkanlah akan semakin bawa kami untuk tumbuh menjadi semakin dewasa dalam pengenalan kami akan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk persekutuan ini. Bersyukur pula untuk pemberitaan firman yang Tuhan telah berikan bagi kami. Apa yang boleh kami terima mengingatkan kepada kami masing-masing, bahwa kesatuan, persatuan, keutuhan itu hanya dimungkinkan jika di situ ada memaafkan dan di situ ada pengampunan. Seperti kesatuan keluarga Yusuf dan saudara-saudara disatukan kembali karena Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Maka biarkanlah itu juga akan menjadi sikap dasar kami ketika kami tergerak untuk ada dalam satu kesatuan sebagai gereja Tuhan. Karena kami juga sadar Bapa, kehidupan gereja Tuhan sering juga seperti yang dialami oleh keluarga Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Kami tidak ada dalam satu kesatuan terus-menerus, sering sekali kami juga terpecah, sering kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada diri kami semangat untuk terus dan terus belajar untuk menjadi satu dengan semangat memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain. Karena kami, gereja-gerejamu ini juga ada dalam keterbatasan. Itu juga yang akan menyemangati hidup kami, supaya kami juga boleh belajar untuk mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Siapapun kami sebagai anggota keluarga, sebagai anggota gereja, sebagai anggota masyarakat, supaya akan menjadi nyata bahwa kami ini anak-anak Tuhan yang telah menerima pengampunan dari Tuhan dan kami terus belajar mengampuni. Bapa di sorga, kami juga berdoa, sekiranya Engkau sendiri juga yang akan meneguhkan kami. Ketika anak-anak-Mu ini akan terus dan terus belajar untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami, anak-anak-Mu ini, untuk senantiasa mengakui di dalam hidup ini bahwa Engkau telah memberkati kami.
Dan karena Engkau telah memberkati kami juga belajar memberikan persembahan kepada Engkau. Apa yang kami berikan melalui persembahan ini, biarkanlah semuanya bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu ini terus boleh bersyukur kepada Tuhan, dan akan terus boleh menyerahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa pula untuk persiapan diri kami memenuhi panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene di bulan Oktober. Tuhan yang akan menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, supaya fokus hanya kepada Allah, fokus kepada Tuhan, dan fokus untuk boleh mengampuni satu dengan yang lain. Supaya akan menjadi nyata dalam hidup kami adalah anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Malang ini, Tuhan juga yang akan menopang. Berkati semua perangkat kerja termasuk panitia-panitia. Kami berdoa untuk panitia sidang MD Malang 1 di GKJW Jemaat Malang. Berdoa untuk panitia dauran penatua dan diaken. Berdoa untuk panitia HRP yang kedua tahun 2021 di GKJW Jemaat Malang ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai memimpin supaya semua panitia dengan segala kesukacitaan, dengan segala gembiraan, dengan segala tanggung jawab akan memikul apa yang menjadi beban tugas hidupnya sebagai panitia, sebagai sarana bagi kami untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada seluruh panitia kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, dan kesehatan yang dari Tuhan, sehingga semuanya boleh menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Berdoa pula pada saat ini ya Tuhan untuk kehidupan umat-Mu. Berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, pergumulan terkait dengan sakit penyakit, pergumulan terkait dengan keluarga, pergumulan terkait dengan masalah relasional, pergumulan terkait dengan pekerjaan, ataupun juga pergumulan yang lain. Yang kami tak menyebutnya satu persatu, kami minta kepada Engkau ya Tuhan, Engkau menolong dan beri belas pengasihan kepada setiap orang yang ada dalam pergumulan, supaya setiap orang pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu, menjadi semakin dewasa dalam imannya, dan boleh mengenal akan karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya, dan ia boleh menangkan pergumulan-pergumulan itu hanya dalam Tuhan Yesus. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menopang, menyertai. Mampukan anak-anak Tuhan untuk memiliki semangat belajar, memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan bagi gereja dan bagi bangsanya. Supaya masa depan yang ada di depan mereka adalah masa depan yang cerah, masa depan yang menjanjikan, masa depan yang sungguh-sungguh membawa anak-anak Tuhan ini boleh menyatakan kepada dunia keselamatan yang nyata dari apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Lebih dari itu, anak Tuhan akan terus hidup dalam kenyataan bahwa ia dekat dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pemuda-pemudimu yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan tambahan itu, Tuhan juga yang akan memimpin dan menyertai. Supaya mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi harapan dan mimpi mereka. Mereka yang lansia kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya ada dalam keterbatasan mereka itu, saudara kami ini tetap akan boleh memiliki pengharapan dalam hidupnya bahwa Tuhan akan senantiasa menopang. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga mohon kepada Engkau. Berikan kepada kami, setiap orang, setiap pribadi, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang gembira, hati yang sungguh-sungguh boleh hanya condong kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Supaya hidup kami diwarnai oleh kehidupan Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan hidup dalam keseharian kami. Tuhan yang menopang kami. Biarkanlah Tuhan menjaga kami, keselamatan melingkupi hidup kami, dan kami melanjutkan hidup pemberian Tuhan dengan segala kesukacitaan, gembiraan, dan ungkapan syukur. Kami ungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama angkat satu pujian penutup dalam ibadah ini. Dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah
Mari bersama-sama kita mengakhiri pada kita mohon berkat Tuhan. Allah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, menyertai kita semua, menjalani hidup kita, saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri, biarkan menjadi berkat untuk kita, menjadi inspirasi bagi kita masing-masing untuk mempersiapkan diri, menerima panggilan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Tuhan berkati kita.